pertama di bumi seram di Mekah, Aceh ini insya Allah. Tolong doakan Bapak Ibu, saya bersama istri sudah sepakat ingin hijrah ke Aceh insya Allah. Tolong doakan, amin insya Allah. Baik, dan pada akhirnya mereka pun belajar berjihad. Mereka bukan hanya mereka sudah hafal Quran. 15 tahun Quran sudah 30 juz miskin dengan sanad yang lengkap. 15 tahun sudah faham fikih syariah, hukum siasah pun mereka sudah hafal. Maka di usia 17 tahun mereka hadir di medan perang, berjihad bersama para mujahid-mujahid yang sudah senior. تشبعوا بالعلمانية وقيمها من احترام للآخر الكافر ومن نبذ العنف الذي سماه الله في كتابه جهادا حتى حصرهم الطواغيت وقتلوا منهم الآلاف واغتصبوا نساءهم فلم يزيدوا على أن قالوا سلم وطننا أقوى من الرصاص. فيما تعمل دولة الخلافة على تعليم أشبالها أمر دينهم اليوم ليكونوا غدا طليعة جيش الخلافة ونخبته بإذن الله، وليكونوا جيل فتح دمشق وبغداد وبيت المقدس ومكة والمدينة ودابق وروما والأندلس إن شاء الله. Apakah mereka ini adalah Ghuraba yang Rasulullah disebutkan demikian ahlu Syam? Insyaallah. Ya, mudah-mudahan demikian. Yang kedua adalah yang dari Khurasan. Kalau yang dari Syam Rasulullah sudah jelas menyebutkan mereka yang terbaik imannya. Satakuna hijratun ba'da hijratin wa min khairi ahli al-ardi yawma idzin alladziina yujahidu fi biladis Syam yuhajiruna fiha wa yusalluna wa yujahiduna fiha bidimaihim wa amwalihim wa nufusihim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Khurasan. Yakhruju min Khurasan rayatun sud la yarudduha syai'un hatta tunsaba bi idiya. Akan muncul dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam tauhid. Tidak ada negara di muka bumi yang bisa mengalahkan mereka sampai mereka menancapkan panji tauhid mereka di bumi Ilya. Ilya artinya Al-Quds, Palestina. Khurasan jantung kotanya bernama Afghanistan. Apakah mereka Taliban? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas pasukan yang terbaik itu sudah disiapkan. Siapa mereka? Apakah mereka ini? Insyaallah. يتلوه أحمد الدنا وهي التي عطشت بقصر هداية الثاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للطعن حسنا وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق صوت شامخ لرأيته متقطع الأركان يا حافظ القرآن هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان. Para murid Subhanahu wa ta'ala, saya bertemu dengan mereka dan saya ngobrol dengan mereka, baik Taliban ataupun Al-Qaeda. Bahkan saya dengarkan ceramah Syekh Osama bin Laden 2 jam di Kandahar, Afghanistan Utara.
semuanya membuat kami iri dengan bagaimana khidmat mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Maka kami berdoa, pasukan yang ketiga yang Rasul sebutkan adalah kita, Taifah Mansurah. Hadisnya sudah jelas. Rasulullah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta taqum sa'ah wa hum zahiruna 'ala al-haq." Atau kama qala fi riwayatin ukhra, hatta nazal Isa bin Maryam. Akan senantiasa ada satu taifah dari umatku yang selalu menang dalam menegakkan hak, beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, la yurduha syai'un. Ya, la yadurun man khadalahum. Mereka tidak akan pernah gentar ketika berhadapan dengan musuh-musuh kafir yang menggembosi mereka. Wala man khalafahum, dan tidak pula oleh kaum munafikun tidak merasa sedikit pun kalah. Mereka terus melangkah sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Al-Quds. Aina hum ya Rasulullah? Hum fi Baitul Maqdis atau fi Aknafi Basnis. Fi Aknafi Baitul Maqdis. Mereka akan lahir sama di Al-Aqsa. Jadi tiga pasukan ini akan berkumpul di Masjid Al-Aqsa di bawah pimpinan kekasih Allah, keturunan Rasulullah SAW, kekasih Allah, Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan nama Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Ya. Disebut Taifah Mansurah. Kenapa demikian? Taifah qit'atum minal muslimin, segelintir orang dari kaum muslimin, generasi yang terpilih. Bastatan fil ilmi wal jismi, kuatan fil ismi wal jismi. Ya, dalam ilmu, dalam fisik mereka kuat. Mansurah ditolong Allah. Kenapa? Karena mereka mayoritas di negara mereka, tapi mereka dizolimi oleh penguasa mereka yang zalim. Maka Allah tolong mereka Mansurah. Siapakah Taifah Mansurah? Apakah mereka Indonesia? Baik. Bagaimana dengan hadis Rasulullah yang satu ini? Kita lihat hadis yang satu ini. Anna Thawban hadasah, bahwa Thawban bercerita radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Innahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawalil arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan untukku bumi ini. Hatta ra'aitu masyarikah wa maghariba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Bumi yang bulat ini Rasulullah SAW sebutkan Allah datarkan untukku, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzai, dan Allah berikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Hadis inilah yang membuat para ulama kita menjadikan merah putih sebagai bangsa bendera kita. Para ulama yang menjadikan merah putih bendera bagi bangsa ini, karena mereka lah yang memperjuangkan merdekanya bangsa ini. Dan para ulama pejuang kemerdekaan NKRI berharap merah putih yang Rasul sebutkan adalah kita, Indonesia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, setelah Rasulullah menyebutkan pusaka merah putih, beliau mengatakan, wa anna ummati sayablugu mulkuha ma zawaliya minha, umatku nanti akan sampai kekuasaannya dari timur hingga ke barat yang Allah lipatkan untukku. Artinya dunia akan kembali dikuasai oleh pasukan yang Allah berikan jadikan sebagai pusaka Rasulullah SAW. Apakah merah putih itu Indonesia? Sekali lagi, hadis ini tidak langsung menyebutkan Indonesia. Ini dosen kami, ya Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Kami bertemu di Masjid Kibli. Ini Dr. Yusuf Abu Sunaina. Beliau adalah imam dari satu dari empat imam Masjidil Aqsa. Salat asar kami silaturahmi pada ma'had beliau, tidak jauh dari Masjid Kibli. Dan ini Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Syekh dari Palestina yang tidak bisa melihat karena disiksa Israel ketika di penjara. Mereka kita tanya, ma ra'yukum an hadzal hadis? Ahunaka mu'arafah bibiladina Indonesia li'anna riwana al-ahmar wal abyad. Apakah ada kaitan hadis ini dengan kami Indonesia? Karena bendera kami merah putih. Jawaban mereka membuat kami menangis dan bangga. Apa kata mereka? Ya ikhwatan muslimin dan Indonesia, ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li sarihadad din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat, betul? Ya. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pusatnya di Mesir, menguasai dunia. Ya. Eropa sudah di masa Muhammad Al-Fatih, pusatnya Turki 1453. Insya Allah berikutnya Asia yang belum dipilih. Demi Allah, sejak 2007 sampai hari ini kami terus seminar dan seminar.
12 negara kita undang. Mereka semua negara-negara Asia, dari Patani, Moro, ya, bahkan dari negara-negara Brunei dan dari Arab, bahkan Palestina pun kita undang. Eropa pun hadir, mereka sepakat. Perjuangan Asia Tenggara diserahkan pada Indonesia. Allahu Akbar. Para hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kegembiraan bagi kami ketika kami berada di Al-Quds, kami ngobrol dengan para penghafal Quran di sana. Para hamba sekalian, ini kunjungan kita 2020 yang lalu. Kita berangkat bersama jemaah umrah ke Jordan. Dari Jordan kita menyeberang ke Al-Quds, Palestina. Dari Palestina kita, ini Wadi Musa alaihissalam, ini di Transjordania. Dari Palestina betul kita ke Mesir. Kita melihat petilasan Nabi Musa alaihissalam, Laut Merah, laut ditenggelamkannya Firaun. Kemudian juga kita melihat bagaimana tongkat-tongkat Nabi Musa mengeluarkan air dari batu sampai air ini batunya masih ada, airnya masih ada. Alhamdulillah, ini Wadi Musa alaihissalam. Dari situ baru kita ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Kebanggaan bagi kami ketika mereka kami berkunjung pada mereka. Ya. Tadi sudah kami perlihatkan para penghafal Quran. Para penghafal Quran ini mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW, dan dalam mimpi itu mereka mengatakan, ya, dalam mimpi itu mereka berkata, Rasulullah SAW hadir dalam mimpi kami, dan kepada kami beliau bersabda, ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharirukum min zulmil Yahud wa yu'aduna al-Quds ila rihaibikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Rasulullah SAW menyebutkan itu dalam mimpi penghafal Quran di Al-Quds 5 orang di bulan Ramadan. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Maka tidak salah, kenapa mereka begitu mencintai kita? Karena mereka yakin dengan mimpi para penghafal Quran itu. Mereka yakin dengan karamah para ulama, wali-wali Allah di bumi Gaza, sehingga mereka begitu mencintai kita. Maka lupakah kita, dua orang ini berjasa kepada kemerdekaan NKRI. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, beliau cucu Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah. Beliau kampanye ke seluruh dunia, ceramah dan silah kepada negara-negara Arab. Ingat, Indonesia warisan Rasulullah untuk kita demi kebangkitan Islam di akhir zaman. Maka orang-orang Arab termasuk Palestina, mereka keluarkan harta mereka membantu kemerdekaan NKRI 1944. Bahkan Syekh Ali Thohir, orang terkaya di Palestina, beliau kosongkan semua uangnya di bank, beliau berikan untuk membantu ini. Ambil, gunakan untuk membantu kemerdekaan kalian. Para hamba Allah, hari ini Palestina kembali dijajah. Kita punya hutang kemerdekaan kepada mereka. Siap kita membayar hutang kemerdekaan pada mereka? Siap kita bebaskan mereka? Allahu Akbar. Baik, kami minta Ustadz Rijal nanti menyampaikan sesuatu tentang asalan community, ya. Allahu Akbar. Masalah Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam, tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan, kota ketiga yang diberkahi dari belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan area jihad fi sabilillah. Ini Al-Quds telah ditabrak oleh Zionis laknatullah alaih, telah diyahudikan terang-terangan, dibantai, diusir, disiksa, bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Genggam perang telah berlalu. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. المسلمين هنا سبايا وشمس المكرمات هنا تغيب تبيت كريمة أختي وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب
تخبئ وجهها. يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب. يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف الحليب. كيف ننزل